Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu menu di dalam Jawami'ul Kalim yang berisi banyak sekali referensi tentang takhrijul hadis secara khusus dan juga referensi yang berkaitan dengan studi hadis, ilmu hadis maupun syarah hadis secara umum. Kita akan membahas qiraah mutanawiyah ini yang keempat ya, dari atas 1, 2, 3, 4 qiraatun mutanawwi'atun ini. Ini berisi berbagai referensi yang sungguh akan membuat kita kaya akan data insyaallah. Baik, kita buka. Kalau kita buka maka ini akan tampil seperti ini tampilannya. Sebelum masuk ke data yang di atas ini, kita lihat yang di bawah. Ini ada beberapa menu. Yang utama adalah yang dua ini, majalat dan musonnifun. Majalat yang sini dan musonnifun. Majalat itu maksudnya klasifikasi referensi berdasarkan tema-tema tertentu, berdasarkan bidang tertentu. Nah, tetapi al-musannifun yang sampingnya ini itu tidak berdasarkan tema, tapi berdasarkan penulisnya atau pengarang kitab tersebut, masanya, tahun keberapa, abad keberapa. Baik, kita buka dulu yang majalat di sini. Kita klik maka akan muncul pembagian referensi kitab-kitab hadis berdasarkan poin-poin berikut ini. Yang pertama, kita melihat ada Sihah wa mustakhrajat. Jadi pembagian referensi berdasarkan jenis kitab as-sihah yang sudah kita bahas di awal waktu itu ya. As-sihah apa saja sudah kita bahas, dan mustakhrajat, kitab yang metode penulisannya mustakhraj ya. Mustakhraj ini dibagi di sini urutan pertama. Kita lihat di sampingnya ada 9 referensi yang termuat di dalam Jawami'ul Kalim berdasarkan sihah dan mustakhrajat. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Huzaimah, sampai terakhir Mukhtasar Al-Ahkam Al-Mustakhraj ala Jami' Tirmidzi. Ada 9. Yang pertama, ini ada Ismul Masdar. Masdarnya itu maksudnya sumbernya, nama sumbernya, nama referensinya. Di sini ada Sahihu Al-Bukhari, ini nama kitabnya ya. Kemudian Sahihu Muslim, nama kitabnya Sahih Muslim, dan di sampingnya ini Ismul Musannif. Musannif itu artinya penulis kitabnya siapa, pengarangnya siapa. Sahih Al-Bukhari namanya, nama kitabnya, pengarangnya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Sanatul wafat, ini wafat tahun berapa? Ini tahun wafatnya 256 Hijriah. Kemudian Naul Masdar, jenis masdarnya matbu'. Matbu' artinya tercetak. Karena nanti selain matbu' ada di dalam Jawami'ul Kalim ini yang berkaitan dengan referensi makhtut. Makhtut itu tidak tercetak, artinya masih dalam bentuk manuskrip. Kalau 9 ini semuanya matbu, artinya sudah tercetak dalam bentuk buku. Ada dul ahadis, jumlah hadis yang termuat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini sejumlah 7031 hadis. Nah, ini majal masdar ini kembali ke awal tadi. Ini data-datanya tentang kitab-kitab yang digunakan. Ini sejenis bibliografi ya. Jadi nanti kitabnya apa, kemudian pengarangnya siapa, tahun wafat pengarangnya, tercetak atau manuskrip, kemudian jumlah hadis yang termuat di dalam kitab tersebut. Ini klasifikasi pertama. Kemudian nanti ada klasifikasi kedua, sunan wa muwatta'at. Ini kitab-kitab dengan metode sunan dan muwatta'at ada di sini sama seperti yang awal tadi. Kita lihat di sini semuanya matbu' tercetak ya, kecuali yang bawah ini makhtut. Yang bawah ini ketika aplikasi ini rilis paling tidak ini keadaannya masih makhtut, masih manuskrip, belum tercetak dalam bentuk buku. Seterusnya sampai bawah. Masanid ini dari bentuknya musnad ya. Ada berapa ini? 48 kitab. Kemudian ini jawami, ada ma'ajim,
ada ajza, fawaid, ada amali. Amali itu kitab yang didikte dari guru, di pikiran-pikiran seorang guru, ditulis oleh muridnya. Jadi murid itu mencatat semua pemikiran gurunya atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh gurunya melalui hafalan dicatat langsung oleh muridnya. Ini dalam kitab amali ini. Nah itu. Biasanya tidak banyak hadis yang termuat di dalam kitab amali ini, kecuali beberapa referensi. Ini ada 2229 ini amalinya Khumaisiyah ini ya, Al-Amali Al-Khumaisiyah. Nah, seperti itu. Sampai ke bawah. Ini yang unik di dalam klasifikasi ini ada ulumul hadis. Ya, ada ulumul hadis, ada kitab-kitab ilmu hadis. Jadi bukan musnad atau sunan atau sihah atau jami, tapi ulumul hadis ini berkaitan dengan mustalahul hadis biasanya, atau kaidah-kaidah dasar di dalam ilmu hadis. Baik. Ada juga klasifikasi akidah, ini hadis-hadis akidah tentunya nanti, hadis-hadis fikih, ada tafsir Al-Quran dan juga nanti biasanya dalamnya itu hadis-hadis yang dipakai untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, ini ada tafsir Mujahid ya, tafsir Sufyan Sauri, ini juga masuk di dalam referensi untuk memperkaya referensi dalam Jawami'ul Kalim. Sampai bawah, kalau kita klik kullul masodir, maka akan nampak semua referensinya. Berjumlah ini 1400 referensi yang ada di dalam Jawami'ul Kalim ini. Kalau kita tarik ke bawah, ini jumlahnya ada 1400 referensi. Yang dari 1400 referensi ini, 500 diantaranya berupa makhtut. Ini ya, makhtut salah satunya. Makhtut itu berarti masih manuskrip. Nah, ini klasifikasi pertama berdasarkan bidangnya. Kemudian yang kedua, ini berdasarkan musannifun. Kalau kita klik yang bawah sini, dia akan muncul klasifikasinya. Kitabnya sama, hanya saja klasifikasi berdasarkan abad keberapa penulis itu menulis kitab ini. Ini ada Qarnus Tsani abad kedua, Qarnus Tsalis ketiga, Qarnur Rabi keempat, Al-Qarnu Al-Khamis kelima, sampai kemudian Al-Qarnu Al-Hadi Asyar abad ke-11. Dan yang terakhir Ma Ba'dahu setelah abad ke-11. Ini kitab-kitabnya ada di sini. Ada 5 saja setelah abad ke-11 yang termuat dalam Jawami'ul Kalim. Tentu tidak hanya 5, tetapi yang dimasukkan di dalam software Jawami'ul Kalim hanya 5 referensi. Kalau kita klik kulul musannifin, maka akan nampak semua kitab di dalam Jawami'ul Kalim ini. Kembali seperti yang awal tadi, ada 1400 referensi yang termuat di dalam software ini. Jika kita ingin membaca salah satu kitabnya, itu kan secara langsung, mudah saja tinggal kita klik. Misalkan ini Sahih Al-Bukhari, kita klik double, nanti akan terbuka kitabnya secara utuh. Nah, ini identitasnya yang di awal. Kemudian di sini ada tulisan jim dan shot. Jim itu jilidnya berapa ya? Mujalladnya jilid 1. Shot itu singkatan dari sofha, artinya halaman berapa. Jadi ini jilid 1, halamannya halaman 2. Nah, ini sebelum ke sini kita masuk ke bawah. Kita lihat di bawah ini ada beberapa menu. Pertama, Thariqatul Ardi. Thariqatul Ardi ini adalah metode view-nya, penampakannya gitu. Nah, kalau kita klik, misalkan di sini ada 2 metode. Pertama, hukmul hadis dan nau'ul hadis. Hukmul hadis ini ada 2. Jadi ahadis as-sahihah dan ahadis ad-dhaifah. Jadi kalau kita mau membaca hadis-hadis yang sahih saja, kita hidupkan menu al-ahadis as-sahihah ini. Jadi nanti yang ditampakkan hadis-hadis yang sahih saja. Kalau kita ingin membaca hadis-hadis yang dhaif saja di Sahih Al-Bukhari ini, kita klik yang al-ahadis ad-dhaifah, akan muncul hadis-hadis yang dhaif saja. Al-ahadis al-maudu'ah, kalau kita membaca hadis-hadis yang palsu,
kita klik ini. Tetapi ini tidak hidup ya, karena memang di Sahih Bukhari tidak ada hadis-hadis yang palsu. Nanti di dalam kitab-kitab yang lain bisa saja ini hidup menu ini. Sehingga kita bisa membaca langsung hadis-hadis yang maudhu saja. Sebagai contoh ini hadis-hadis yang dhaif misalkan. Kita klik ini nanti akan penampakannya hadis-hadis yang dhaif semua. Kemudian nau'ul hadis, ini jenisnya, hadisnya mau ditampakkan yang ahadis al-marfu'ah, hadis-hadis marfu', atau al-ahadis al-mauqufah, hadis mauquf. Nah, kita pilih ya, ini dari hukmul hadis saja, al-ahadis al-dhaifah ini, kemudian muafik. Nah, sebelum ke sana, kalau kita mau mengembalikan ke semua tampilan awal, kita pakai al-ahadis al-kamilah, penampakan semua hadis secara utuh. Kita coba yang ini, al-ahadis al-dhaifah, kita klik, kemudian muafik, yes. Nanti akan tampil hadis-hadis yang dhaif saja. Hadis-hadis yang dhaif saja. Nah, ini sebagai contoh ini ya. Hadis nomor 96. Nah, akhbarona Muhammad bin Ibnu Salam, hadasana al-Muharibi dan seterusnya. Tentu untuk mengecek hadis ini kita perlu takhrij secara manual. Takhrij secara manual seperti yang kemarin-kemarin sudah kita contohkan. Misalkan Muhammad ini kan akhbarona Muhammad huwa Ibnu Salam. Nah, kita lihat ini siapa, kita klik langsung akan muncul jendela seperti ini. Ini keterangan siapa periwayat itu. Kita lihat rutbahnya ada siqah. Siqah, sahabat. Jadi periwayat ini orang yang siqah. Jarh wa ta'dilnya kita cek juga. Ini Abu Hatim Ar-Razi mengatakan siqah saduk, siqah seperti itu. Kemudian ini syekhnya ada, ini guru-gurunya akan tampak di sini. Kemudian talamid, ini murid-muridnya. Tadhibul Kamal, ini biografi di dalam kitab Tadhibul Kamal secara rinci, secara khusus ya. Kemudian kita cek Al-Muharibi ini. Kalau mau ngecek langsung, ini tambahan saja ya. Rawi At-Tali, nanti masuk ke Al-Muharibi, kita lihat ta'rif amnya. Ini siqah ya. Siqah, berarti dia aman. Tetapi di sini tadlis, ada riwayat tadlisnya. Ini mulai kita hati-hati. Kemudian kita geser saja langsung ke Shalih bin Hayyan. Kita cek langsung. Nah, kita lihat rutbahnya di sini dhaiful hadis. Jadi periwayat ini hadisnya hadis dhaif. Nah, disinilah rupanya sanadnya ini bermasalah di Shalih bin Hayyan ini. Jadi dia punya riwayat dhaif, hadis-hadisnya itu dhaif tercatat. Jarh wa ta'dilnya kita lihat coba. Ibrahim Al-Harabi mengatakan lahu ahadis munkarah. Jadi dia punya hadis-hadis yang munkar. Nah, ini berarti kan mulai bermasalah ya. Bermasalahnya di Shalih bin Hayyan ini di sini. Nah, berarti hadis ini ini bermasalah di isnadnya. Tetapi untuk matannya belum tentu bermasalah. Nah, nanti kita akan cek di takhrij tersendiri. Gitu. Kemudian yang spesial lagi dari pembacaan ini adalah Rabtul Mu'jam. Jadi kita bisa langsung mengeling ya, mengaitkan kosakata yang di sini ke Mu'jam. Ini Mu'jam itu kamus, ada berbagai kamus di sini. Ada An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Asar, ini kamus tentang kata-kata asing, gharib di dalam hadis dan asar. Kemudian juga ada As-Sihah, ada Qamus Muhit, ada Lisanul Arab. Kalau kita pakai Lisanul Arab, misalkan nanti kita klik saja kata-kata yang tidak kita pahami akan keluar mananya. Misalkan apa ya, ini safar misalkan. Nih yang bawah nih safar. Klik aja safar gini. Nanti akan muncul makna safar itu apa di bawah sini. Atau ini misalkan salasa. Nah, akan muncul di sini salasa itu maknanya minal adadi. Salasa itu adalah bilangan, jumlah ya. Baik. Kemudian kita juga bisa pakai metode tabwib. Nah, ini nanti akan nampak bab-babnya kalau metode ini. Nah, ini di bawah langsung kita bisa langsung tracking melalui bab-bab di kitab Sahih Bukhari. Di sini ada Bitaqatul Kitab. Nah, Bitaqatul Kitab ini memuat data kitabnya. Jadi nama kitabnya, kemudian nama pengarangnya, tahun wafat, berapa juz kitab itu, berapa jilidnya, ada 6. Kemudian penerbitnya, ini ada Darun Nukathir Al-Yamamah, kota terbitnya ada di Beirut, di Lebanon.
Raqmu Toba'ah ketiga, di edisi terbitan ketiga, muhakiknya, penyuntingnya ini ada Dr. Mustafa Dib Al-Bugha gitu. Baik, ini berkaitan dengan qiraah mutanawiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.